Bayangin, ada dua anak. Yang satu, bangun tidur di kamar bertema superhero, sarapan sereal impor, diantar driver ke sekolah elit. Yang satu lagi, bangun di rumah kecil, bantu ibu jualan, lalu jalan kaki lewat ganggang sempit menuju sekolah negeri yang ramai. Sekilas dunia mereka kayak langit dan bumi. Tapi tahu nggak, ada satu rahasia besar yang sering kita lewatkan saat bicara soal mendidik anak. Sebuah rahasia yang bisa membalikan semua asumsi kita tentang kekayaan dan kesuksesan. Penasaran? Yuk, kita bongkar. Saya yakin kita semua pasti pernah dengar obrolan, enak ya anak si X, lahir udah kaya, masa depannya pasti cerah. Atau sebaliknya, kasihan si Y, dari keluarga pas-pasan, pasti susah maju. Stereotip ini udah mendarah daging di masyarakat kita kan? Seolah-olah saldo rekening orang tua itu adalah cetak biru takdir seorang anak. Tapi, bener nggak sih? Apa cara kita mendidik anak memang harus beda banget, tergantung dompet ortunya. Atau ada prinsip dasar yang universal yang bisa diaplikasikan siapa aja. Pertanyaan ini bukan cuma soal siapa yang punya akses ke sekolah internasional atau les privat termahal. Ini soal fondasi. Ini soal gimana kita mempersiapkan generasi penerus untuk dunia yang makin kompleks. Sebuah dunia di mana kekayaan finansial seringkali nggak cukup jadi modal satu-satunya. Jadi, mari kita bedah satu persatu, apa sih bedanya, apa kesamaannya, dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari keduanya. Oke, mari kita jujur dulu. Akses dan sumber daya jelas beda. Anak dari keluarga berada mungkin punya koleksi buku ensiklopedia sebesar lemari es, akses ke kursus robotika, liburan ke luar negeri yang ngajarin budaya baru, dan gizi premium yang bikin otak mereka optimal. Sementara anak dari keluarga kurang mampu, mungkin mereka cuma punya buku paket sekolah yang udah lecek, belajar di perpustakaan umum kalau ada, dan seringkali nutrisi seadanya. Studi menunjukkan anak-anak dari keluarga miskin itu sering mengalami summer learning loss atau kemunduran belajar pas liburan sekolah karena minim stimulasi. Ini efek kumulatifnya bisa sejauh perbedaan 3 tahun pendidikan sampai mereka dewasa, kayak kamu lari maraton tapi di beberapa kilometer terakhir, kamu disuruh jalan kaki sementara yang lain naik motor. Tapi sini yang menarik, justru karena keterbatasan itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu sering banget punya apa yang namanya street smarts dan resiliensi tinggi. Mereka terbiasa mikir kreatif buat mecahin masalah, mandiri dan nggak gampang nyerah. Ini modal yang seringkali anak sultan nggak punya, karena semua udah disediakan. Pernah dengar soal anak yang bangun pagi bantu ibunya, jualan nasi uduk, lalu sekolah, pulang bantu lagi, dan masih sempat belajar sampai malam? Mereka mengembangkan grit dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Mental baja ini bro, nggak bisa dibeli pakai kartu kredit Black Card. Di sisi lain, orang tua kaya punya tantangan unik. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal ekspektasi dan tekanan. Mereka seringkali terjebak dalam helikopter parenting, ngontrol setiap langkah anak, dari les piano sampai pilihan universitas. Sebuah studi di Amerika Serikat menemukan, anak-anak dari keluarga super kaya justru punya tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi, kadang merasa kosong karena hidupnya seperti sudah diatur. Mereka kurang kesempatan untuk gagal dan belajar dari kesalahan. Padahal kegagalan itu kayak pupuk buat pertumbuhan karakter. Ibarat kamu mau bangun otot, ya harus angkat beban, bukan cuma dikasih vitamin mahal. Lalu, bagaimana dengan yang universal? Disinilah intinya. Ada 3 pilar utama yang sebenarnya berlaku buat semua, kaya atau miskin. Pertama, investasi bukan hanya uang, tapi waktu dan kualitas hubungan. Ini kuncinya guys. Kamu bisa punya istana sebesar 10 lapangan bola dengan fasilitas terbaik, tapi kalau nggak ada waktu buat ngobrol, dengerin cerita, atau sekadar baca buku bareng, itu semua nihil. Kualitas interaksi orang tua itu jauh lebih berharga daripada gadget terbaru. Sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan, waktu yang dihabiskan orang tua untuk berinteraksi berkualitas dengan anak, seperti mendongeng atau makan malam bersama, punya dampak yang luar biasa pada perkembangan kognitif dan emosional anak. Nggak peduli kamu pakai buku impor atau buku dongeng dari perpustakaan umum, yang penting koneksi itu terjalin.
Ortu yang sibuk cari uang sampai nggak ada waktu. Sama aja kayak ngasih mobil sport tanpa bensin. Nggak bakal jalan. Kedua, stimulasi yang tepat membentuk otak, bukan sekadar fasilitas mewah. Otak anak itu butuh makanan, berupa pengalaman dan tantangan. Kamu nggak perlu beli mainan edukasi yang harganya jutaan. Ajak anak ke taman, biarkan dia eksplorasi serangga, bangun istana pasir di pantai, atau sekadar ajak dia bantuin kamu masak di dapur. Itu semua adalah bentuk stimulasi. Anak dari keluarga miskin yang sering bantu orang tua di pasar atau di sawah, tanpa sadar melatih kemampuan observasi, negosiasi, dan problem solving yang luar biasa. Bandingkan dengan anak yang cuma dikasih iPad terbaru di kamar ber-AC. Otaknya mungkin terpapar informasi, tapi kurang interaksi langsung dengan dunia nyata. Otak itu kayak otot, kalau nggak dilatih dengan beragam gerakan, dia nggak akan berkembang maksimal. Ketiga, menanamkan mindset tangguh dan resiliensi, modal abadi yang tak tergantikan uang. Ini adalah superpower yang setiap anak wajib punya. Ajarkan anak untuk melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dunia. Beri mereka ruang untuk mencoba, salah, lalu bangkit lagi. Ini yang disebut growth mindset. Anak dari keluarga kurang mampu seringkali secara alami mengembangkan ini karena tuntutan hidup. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, anak kaya justru harus diajarkan untuk menghadapi kesulitan. Jangan terlalu protektif. Biarkan mereka jatuh, lalu bantu mereka berdiri. Sebuah studi dari University of Pennsylvania menemukan bahwa grit adalah prediktor kesuksesan yang lebih akurat daripada EQ atau kekayaan. Ini bisa diajarkan, dibentuk, dan dikembangkan tanpa peduli saldo di bank. Ini adalah asuransi terbaik untuk masa depan mereka. Jadi, setelah kita telusuri, sebenarnya intinya bukan di mana posisi kita di tangga ekonomi, tapi di gimana kita menjalani peran sebagai orang tua. Anak-anak yang paling berpotensi sukses, baik dari keluarga kaya atau miskin, adalah mereka yang punya fondasi kuat. Fondasi itu dibangun bukan dari tumpukan uang, tapi dari hal-hal yang seringkali kita anggap remeh. Bayangkan ini, sebuah pohon. Anak kaya ibarat pohon yang ditanam di pot super mewah dengan pupuk impor dan air mineral pH tinggi. Anak miskin ibarat pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Akarnya harus berjuang menembus tanah keras, mencari air sendiri. Siapa yang lebih kuat? Jawabannya, tergantung. Pohon di pot mewah bisa tumbuh subur, tapi kalau akarnya dangkal, diterpa angin sedikit saja bisa tumbang. Pohon di pinggir jalan, meskipun awalnya susah, kalau akarnya kuat dan tahan banting, dia bisa bertahan di segala cuaca. Kualitas koneksi, stimulasi yang tepat, dan mindset tangguh, itulah akarnya. Fakta uniknya, negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, seperti Finlandia, justru fokusnya adalah pemerataan guru berkualitas dan kurikulum yang adaptif, bukan pada sekolah-sekolah super elit. Mereka percaya, setiap anak berhak mendapatkan fondasi yang sama kuatnya, tanpa memandang latar belakang. Mereka sadar bahwa modal sosial, koneksi, mentor, kesempatan, seringkali lebih krusial dari modal finansial. Anak dari keluarga kurang mampu yang punya satu mentor konsisten, potensi suksesnya naik 55%. Itu lebih efektif dari sekadar ngasih mereka uang tunai loh. Inilah saatnya kita menggeser paradigma. Bukan lagi fokus pada berapa banyak yang bisa kita berikan secara materi, tapi berapa banyak yang bisa kita tanamkan secara mental, emosional, dan spiritual. Kekayaan sejati seorang anak bukan di dompet orang tuanya, tapi di dalam diri mereka sendiri. Jadi buat kamu para Gen Z yang mungkin baru mau berkeluarga, atau kamu para orang dewasa yang sedang berjuang mendidik anak, ingatlah ini. Beban mendidik anak nggak harus seberat yang kita bayangkan. Kamu nggak perlu merasa kalah kalau nggak bisa nyekolahin anak di tempat termahal, atau nggak bisa ngasih gadget paling canggih. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol. Waktu berkualitas, stimulasi yang kaya dari lingkungan sekitar, dan penanaman nilai-nilai ketekunan serta resiliensi. Karena pada akhirnya, dunia itu nggak peduli berapa banyak nol di rekening orang tuamu.
Dunia peduli seberapa tangguh dirimu, seberapa kreatif kamu memecahkan masalah, dan seberapa besar kamu bisa berkontribusi. Yuk kita mulai investasi pada hal-hal yang benar-benar abadi. Yuk kita didik anak-anak kita jadi pohon yang kuat, bukan cuman indah di pandangan mata. Mendidik dengan hati. Bunda dan ayah, mendidik anak memang menantang, tapi itu adalah investasi yang paling berharga. Tidak ada orang tua yang sempurna, dan itu tidak apa-apa. Yang dibutuhkan anak bukanlah orang tua yang sempurna, melainkan orang tua yang mau terus belajar dan hadir untuk mereka. Setiap pelukan, setiap kata-kata positif, dan setiap momen kesabaran yang Bunda berikan hari ini akan membentuk siapa mereka di masa depan. Tetap semangat ya, karena di tangan Bunda dan Ayahlah generasi cerdas masa depan sedang dibentuk. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi kita semua bisa belajar menjadi lebih baik. Tekan tombol subscribe dan mari bertumbuh bersama demi anak-anak yang kita cintai sepenuh hati. Sampai jumpa di episode Fakta Unik berikutnya.